Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang di podcast kita yang berjudul Purifikasi dari melalui pemahaman dan penerapan ajaran susila dan terimalah dalam kehidupan sehari-hari. Saya Nikada Devina Clarissa, host pada hari ini. Bersama kita ada tamu spesial yaitu Ibu Niketut Parwati. Nah, selamat datang Ibu Niketut Parwati. Terima kasih Devina. Saya sangat senang bisa berbagi di sini bersama Devina. Oke, nah sebelum kita mulai nih Bu ya, mungkin Ibu Parwati bisa berbagi sedikit tentang diri Anda dan latar belakang Anda hari ini Bu. Tentu, saya adalah seorang anak dari Mangkupase dan bekerja membuat cenigel pisbolong. Terima kasih Bu Parwati. Sekarang mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Nah, apa sih itu ajaran susila dan terimalah menurut pendapat Ibu sendiri? Ya, menurut pendapat saya, ajaran susila dan terimalah adalah prinsip hidup yang diajarkan dalam agama Hindu. Susila berarti perilaku yang baik dan benar. Sedangkan terimalah adalah 3 macam kotoran yang harus dihindari, yaitu kotoran pikiran, perkataan, dan perbuatan. Wah, menarik sekali ya Bu. Lalu bagaimana nih sejarah atau latar belakang dari ajaran ini Bu? Sejarahnya, ajaran ini berasal dari konsep hidup tentang kebersihan lahir dan batin. Itu telah ada sejak zaman purba dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Hindu. Ya, lalu bagaimana nih Bu, ajaran ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, untuk menerapkan ajaran ini kita harus menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita agar selalu positif dan tidak merugikan orang lain. Ini termasuk menjaga etika dalam berbicara, berpikir positif, dan melakukan tindakan yang baik dan benar. Tapi Bu, Ya, ada loh yang berpendapat nih bahwa ajaran ini terlalu idealis dan sulit diterapkan dalam kehidupan modern. Nah, bagaimana pendapat Ibu terkait hal ini, Bu? menurut pendapat saya sih itu pertanyaan yang baik, Devina. Memang mungkin ada beberapa orang yang merasakan ajaran ini terlalu idealis. Namun, saya percaya bahwa ajaran ini sebenarnya sangat relevan dan kehidupan modern. Dalam dunia yang penuh tekanan dan tantangan, kita membutuhkan pedoman untuk menjaga diri kita tetap berada di jalur yang benar. Oh, seperti itu ya Bu Iya, ya. gitu Berarti lah. harus relevan dengan kehidupan modern kita Iya. dan penuh dengan tekanan dan tantangan tentunya ya di kehidupan Iya. modern ini. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari menerapkan ajaran susila dan terimalah ini? Karena kan banyak sekali tadi jenis-jenis dari ajaran susila dan terimalah yang sepertinya itu sangat wajib sekali untuk kita Iya, wajib itu jalankan ya sebagai manusia. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Kalau bagi saya manfaatnya adalah membantu kita menjaga keseimbangan dalam hidup, mengendalikan emosi. Itu salah satunya, harus bisa mengendalikan emosi dan menjaga hubungan yang baik dan dengan orang lain. Selain itu, ajaran ini juga membantu kita dalam proses purifikasi diri. Purifikasi diri. Iya. Lalu bagaimana Bu ajaran ini bisa membantu dalam purifikasi diri? Bagaimana pendapat Ibu tentang hal tersebut? Dengan menerapkan ajaran ini, kita akan lebih mudah mengendalikan diri dan menjalani hidup dengan lebih tenang dan damai
ini membantu kita untuk memurnikan diri dari kotoran-kotoran yang mungkin menempel pada diri kita. Itu ya, kotoran-kotoran pikiran mungkin disebabkan dari orang lain. Iya, itu dah. Kita harus bisa mengendalikan diri. Itu salah satu ancaman terbesar ya Bu Iya, bagi di hidup dalam kita. kehidupan sehari-hari ini. Iya. Lalu ada nggak sih tantangan lain mungkin dalam menerapkan ajaran ini Bu? Kalau tantangannya adalah memerlukan komitmen dan disiplin yang tinggi. Kita harus selalu sadar dan berusaha untuk menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita agar selalu positif dan tidak merugikan orang lain. Itu salah satunya. Lalu kalau untuk Ibu sendiri bagaimana? Apakah sudah Ibu menjalankan hal tersebut? Iya, makanya saya sudah menjalani ini, mencoba. Itu Devina. Wah, seru Bu ya. Gimana? Capek nggak sih untuk menjaga pikiran biar tetap positif ini? Ya, setidaknya kita harus berusaha. Oh iya. Oke Bu, bagaimana ajaran ini relevan digunakan di kehidupan modern? Mungkin kalau di kehidupan lain seperti dulu, mungkin di masa-masa ibunya untuk menjalankan ajaran ini mungkin sangat mudah ya, karena dibandingkan dengan kehidupan modern sekarang udah ada digital. Itu kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu tidak terlalu menekankan etika-etika tradisional yang lalu-lalu tersebut. Gimana pendapat Ibu tentang kehidupan modern hari ini? Ya, ajaran ini relevan karena membantu kita menjaga keseimbangan dalam hidup. Dalam dunia yang penuh tekanan dan tantangan, ajaran ini memberi kita pedoman untuk tetap berada di jalur yang benar. Oh, gitu. Iya. Nah, terus apa sih Bu contoh? Mungkin Ibu bisa berikan contoh yang konkret dalam penerapan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Bisa, contohnya kita bisa menerapkan ajaran ini dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kita harus berusaha untuk selalu berbicara dengan sopan dan menghindari perkataan yang bisa merugikan orang lain. Tidak boleh ceplas-ceplos asal ngomong. Itu Devina. Siap. Lalu bagaimana ajaran ini bisa membantu dalam mengatasi stres atau tekanan hidup? Bagaimana itu Bu? Itu karena itu stres dan tekanan hidup ini kayaknya semua manusia itu punya stres dan tekanan ya, apalagi masalah. Sudah dewasa ya, masalah pasti banyak kan ya. Terus bagaimana Ibu? Nah, inilah bagusnya ajaran ini membantu kita mengendalikan pikiran dan emosi kita yang sangat penting dalam mengatasi stres. Dengan menjaga pikiran, perkataan kita yang positif, kita bisa lebih mudah menghadapi tekanan hidup. Wah, ya benar sekali sih ya. Intinya itu berarti bisa mengendalikan pikiran ya. Iya. Lalu dari Ibu sendiri nih, ada nggak sih cerita atau pengalaman pribadi Ibu yang bisa Ibu bagikan tentang penerapan ajaran ini Bu? Tentu. Saya pernah mengalami situasi yang sangat stres beberapa tahun yang lalu. Dengan menerapkan ajaran ini, saya bisa menjaga pikiran saya tetap positif dan akhirnya bisa melewati masa-masa sulit itu. Harus juga diikuti dengan doa-doa kita. Wah, sulit sekali ya Bu ya perjalanan memang hidup. Sulit. Sestres apa Ibu waktu itu? Stres banget. Stres banget, hampir tidak bisa mengendalikan diri. Tapi tetap diusahakan. Tapi tetap diusahakan. Waduh. Diikuti dengan doa, terus berdoa sama Tuhan. Biar ada keajaiban, ada pertolongan kasih dari Tuhan. Gitu betul. Devina. Ya. Lalu apa yang bisa dilakukan Ibu ya jika seseorang ini merasa sulit menerapkan ajaran ini?
Padahal di agama Hindu sepertinya ajaran ini adalah basic Bu ya. Iya. Basic ya, setiap orang, jika orang itu positif, jika memiliki aura yang baik, pasti dia lebih fokus dalam memperbaiki diri, mengendalikan diri agar tidak terlalu terjerumus ke hal-hal yang negatif atau merugikan orang lain. Iya. Gimana pendapat Ibu? Jika merasa keadaan kita sulit, mereka bisa mencari bimbingan dari orang yang lebih berpengalaman atau belajar lebih banyak tentang ajaran ini. Yang terpenting adalah tidak menyerah dan terus berusaha. Itu. Berarti kita harus saling sharing seperti podcast kita pada hari ini ya. Iya, itu harus bisa sharing biar tidak stres. Iya, betul sekali. Kalau ditumpuk-tumpuk terus masalahnya nanti Bisa gila. Gelap ya. Lalu bagaimana nih Bu ya cara memulai menerapkan ajaran ini bagi yang baru pertama kali untuk mendengarnya? Pertama kali dia dengar nih ajaran ini, gimana sih cara memulai menerapkannya? Ya, untuk memulainya mereka bisa mencoba untuk lebih memperhatikan pikiran, perkataan, dan perbuatan mereka dalam kehidupan. Hanya itu. Oh, kuncinya berarti itu Kuncinya saja. ya pikiran, perkataan, dan perbuatan itu aja. Wah, itu sangat inspiratif ya Bu Parwati. Iya. Sebelum kita menutup nih Bu ya, apakah ada pesan atau saran yang ingin Ibu berikan kepada pendengar kita Bu? Ya, untuk pendengar saya, biar bisa menerima pendapat saya ya, saya ingin mengingatkan bahwa purifikasi diri bukanlah proses yang instan. Itu membutuhkan komitmen dan konsistensi. Ya, konsistensi namanya ya. Iya Bu, konsisten. Jadi, jangan berkecil hati jika Anda merasa belum bisa menerapkan ajaran ini sepenuhnya. Yang penting adalah terus berusaha dan tidak menyerah, dan terus berdoa tanpa henti-hentinya. Wih, Gitu. bagus sekali Bu ya. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Saya juga yang harusnya Dupina. bilang terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih atas penjelasan dan motivasinya Ibu. Ya. Itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Om Santi, 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 Om.